Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Wisnu. Saya bagian dari Financial Specialist khusus untuk di program yang kami ingin tawarkan kepada seluruh nasabah bank muamalat, khususnya yang sudah memiliki porsi haji, agar memiliki perencanaan pelunasan dan keberangkatan haji nanti yang cerdas dan terproteksi. Oke, kita lanjut saja. Seperti yang kita tahu, ONH ya, ongkos naik haji ini terbagi dua, ada yang reguler dan juga ada yang ONH plus. Perbedaannya di mana? Tentu dari nominal harganya dan juga fasilitasnya. Salah satunya adalah dari masa tunggunya. Untuk yang haji ONH plus, tentunya dengan kita mau membayar lebih, mungkin masa tunggunya jadi jauh lebih cepat ya. Antara untuk saat ini mungkin di 5, 6, 7 atau di 8 tahun. Sementara untuk di haji reguler, untuk saat ini bisa dibilang lumayan lama ya, masa tunggunya bisa sampai ada yang 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun ya, tergantung dari daerah di mana Bapak Ibu berada. Nah, untuk kita mengikuti haji reguler, tentunya kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ya, atau kita harus melakukan yang namanya booking seat. Ini mungkin nominalnya semua sama ya, dengan kita membayar 25 juta per orang, ini kita sudah bisa memiliki porsi haji atau antrian untuk bisa berangkat haji. Namun tentunya ketika nanti kita sudah mendekati masa untuk berangkat haji, ada biaya-biaya lain yang perlu dipersiapkan ya. Salah satunya yang sudah pasti adalah untuk pelunasannya itu sendiri, tapi tidak hanya itu. Ada biaya-biaya lainnya, bahkan sampai biaya-biaya terkecil seperti biaya pembuatan paspor, pemeriksaan kesehatan mandiri, kelebihan bagasi, biaya kebutuhan keluarga, dan juga biaya-biaya lainnya ya. Yang kita coba rangkumkan, ada beberapa yang harus kita persiapkan. 5 diantaranya terbesar adalah seperti ini Bapak Ibu yang terlihat. Jadi yang pertama adalah pelunasan hajinya sendiri. Kedua, kita untuk biaya mengikuti ke dalam KBIH atau kelompok bimbingan ibadah haji. Sehingga nanti tentunya akan ada yang membimbing kita dan juga menemani kita di saat kita berangkat ibadah haji di sana. Ya, kemudian poin 3, 4, dan 5 ini memang tidak wajib, tapi hampir tidak mungkin tidak, khususnya di masyarakat Indonesia, tentunya pasti mempersiapkan hal ini, walaupun tidak besar, tapi yang penting ada. Untuk itu, kami di sini membuatkan satu rangkuman, ya. Ini adalah nominal rata-rata, bisa jadi lebih besar ataupun lebih kecil, tergantung pada pribadi masing-masing dan juga di daerah Bapak Ibu berada. Walimatus safar, ya ini seperti kita membuat satu syukuran ya, seperti itu, karena kita berharap mudah-mudahan bisa menjadi haji yang mabrur selama kita beribadah di sana lancar sampai kita kembali ke tanah air ya. Kemudian biaya untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah juga ini tentunya kita butuhkan, dan juga ada tambahan biaya hidup selama di sana dan juga biaya-biaya yang tidak terduga, tentunya kita harus juga mempersiapkan dana darurat seperti itu. Untuk biaya di tahun ini, pelunasan itu di 10 juta per orang ya, biaya KBIH itu di 5 juta per orang atau per porsi. Kemudian kalau nominal untuk walimatus safar, biaya keluarga yang ditinggalkan dan juga tambahan biaya lainnya mungkin bisa digabung ya. Jadi misalkan kalau berangkat sepasang ya, suami istri, artinya ini cukup dengan nominal tadi. Untuk harga di tahun ini, walimatus safar mungkin 15 juta untuk berdua, untuk keluarga di rumah mungkin 5 juta cukup ya. Dan juga biaya tambahan selama kita di sana yang kita perlu pegang mungkin 10 juta itu cukup. Tapi ini adalah harga untuk di tahun ini. Pertanyaannya adalah kita berangkat kapan? Kan tidak tahun ini Bapak Ibu ya. Ada masa tunggu, ada yang mungkin 10 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Maka kita harus mempertimbangkan dengan yang namanya inflasi atau penambahan dari nilai harga barang atau jasa. Ya tentunya ini pun berlaku untuk ongkos naik haji ya, karena naik pesawatnya dan juga biaya-biaya lainnya ini tentu pasti akan naik, dan semua mengikuti dari kurs dolar. Dengan kita memperhatikan inflasi 2-4% per tahun, estimasinya adalah apabila kita masa tunggunya di 10 tahun mendatang ya, dengan kita kalkulasikan dari 5 poin kebutuhan ini, mungkin yang dibutuhkan adalah 83 juta. Jadi ada kenaikan. Ya, jadi kalau misalkan berangkat di tahun ini mungkin kebutuhannya adalah 60 juta untuk berdua, ya di luar yang kita masing-masing sudah porsi 25 juta ya, misalnya pasangan suami istri, maka harus nambah lagi berdua itu 60 juta untuk di harga tahun ini. Namun kalau misalnya masa tunggunya masih 10 tahun, ya sekitar 10 tahunan, mungkin harus nambahnya itu sekitar 83 jutaan, sudah kita hitungkan dengan harga inflasi atau harga ketika 10 tahun mendatang. Bagaimana kalau 10 tahun lebih? Mungkin ada yang 15 tahun, 16 tahun, bahkan mungkin sampai 20 tahun. Bisa jadi yang kita perlu persiapkan adalah 100 juta dari apa yang sudah kita keluarkan untuk
porsi sebelumnya ya. 100 juta ini mungkin di 20 tahun mendatang juga nggak besar-besar amat sebenarnya ya, sama seperti mungkin harga 60 juta saat ini, karena ini pengaruh inflasi sekali lagi. Nah, untuk itu kita tentunya perlu mempersiapkan ya. Kalau misalnya ketika masanya nanti kita harus berangkat haji dan ternyata ini uangnya tidak ada ya, misalnya untuk pelunasan dan juga kebutuhan lainnya, yang dikhawatirkan kita sudah menunggu lama-lama ternyata gagal berangkat ya. Ini bisa terjadi dan juga banyak yang terjadi karena kita kurang persiapan dan ikhtiar yang kurang maksimal ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan juga ada 4 faktor utama penyebab banyak ya jamaah haji yang calon haji yang akhirnya gagal berangkat haji. Ada 4 faktor utama. 2 faktor terbesarnya, yang pertama adalah tidak siap dana untuk pelunasan dan juga persiapan lainnya. Mungkin bukannya tidak ada uangnya gitu ya, namun mungkin karena sedang berada di pos-pos yang lain, mungkin lagi diputar di usaha, lagi muter di luar, atau mungkin bentuknya adalah dalam bentuk properti ataupun aset-aset lainnya yang tidak liquid ya. Untuk itu kita perlu mempersiapkan. Kami menyarankan dan kami di sini nanti akan memberikan satu solusi agar Bapak Ibu ya jemaah calon haji ya, nasabah kami tercinta, bisa mempersiapkan satu pos khusus yang memang dipersiapkan untuk keberangkatan nanti gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah menunggu lama-lama, ternyata ketika sudah mendekati masanya kita dapat informasi ya, misalkan 3 bulan sebelum berangkat kita diinformasikan, nah pelunasan ini harus kita langsung melakukan seperti itu. Jangan sampai nanti tidak ada dananya. Itu yang pertama. Faktor kedua, banyak yang gagal berangkat ini diakibatkan karena memang faktor usia ya. Memang ya seperti yang kita tahu, jangankan masa tunggu 10 tahun atau lebih, yang namanya umur besok atau lusa saja itu kita tidak ada yang tahu ya. Kapan umur ini akan menjemput kita, bagaimana dan di mana, ini adalah rahasia Allah. Untuk itu ya perlu kita persiapkan ya, baik dunia maupun akhiratnya. Ya, jadi Bapak Ibu nasabah tercinta, itulah 2 faktor utama dari 4 faktor yang menyebabkan banyak sekali nasabah-nasabah yang gagal berangkat haji. Pertama, karena memang tidak siap dana, karena tidak mempersiapkan satu pos khusus untuk persiapan nanti pelunasan dan keberangkatan haji. Yang kedua, karena memang faktor tutup usia, meninggal dunia, karena kita nggak ada yang tahu, sekali lagi namanya umur ya. Kita sedang menunggu-nunggu untuk dipanggil ke Baitullah, ternyata Allah berkehendak lain, kita dipanggil berpulang ke rahmatullah. Artinya di sini kita bisa melakukan persiapan terbaik. Satu solusi yang kami berikan untuk nasabah-nasabah Bank Muamalat, yaitu dengan kita mempersiapkan sejak dini, di mana saat ini ketika kita sedang berada di dalam masa tunggu, mungkin sekitar 10-20 tahun lagi untuk bisa berangkat ke Baitullah. Di sini kami menyarankan Bapak Ibu untuk bisa ikut berkontribusi di dalam program ini ya, dengan menyisihkan ya sebagian dari rezeki aset Bapak Ibu ya, dari dana Bapak Ibu ini selama 5 tahun ya. Setiap tahun Ibu bisa menyisihkan ya, dilakukan setorannya untuk persiapan nanti gitu ya. Nah, dan setiap Bapak Ibu menyetorkan tadi, dananya ini kita akan dikumpulkan ya di dalam satu manajer investasi, kemudian dikelola secara syariah dengan memperoleh bagi hasil tentunya. Apa manfaat dari bagi hasil ini? Tentunya untuk mengejar nilai inflasi tadi Bapak Ibu ya, karena harga-harga semua pasti akan selalu naik tahun demi tahun. Begitupun untuk harga ongkos naik haji. Jadi sangat sayang apabila Bapak Ibu menyimpan di tabungan biasa ya. Di sini kami memberikan satu solusi, kami akan kelola bersama-sama dengan jamaah-jamaah yang lain ya. Kemudian ini akan memperoleh bagi hasil sehingga bisa mengejar nilai inflasi tadi. Di mana dikelolanya? Ini akan dikelola di fixed income syariah dan akan dikelola oleh manajer investasi yang sudah sangat berpengalaman. Untuk itu Bank Muamalat bekerja sama dengan Sun Life Syariah sebagai manajer investasinya ya, di mana fixed income ini ada 2 instrumen, jadi hanya dikelola di deposito syariah dan juga sukuk atau surat berharga negara. Artinya dikelola dengan sangat aman ya, dan juga risiko yang sangat terukur dengan nilai imbal hasil yang juga sudah bisa diukur dan terprediksi. Karena sekali lagi kebutuhan dana nanti ini adalah untuk pelunasan haji, tentunya kami akan mengelola dengan sangat hati-hati sehingga Bapak Ibu ketika butuh untuk pelunasan dan keberangkatan nanti, insya Allah dananya sudah tersedia seperti itu. Dan di sini kami memberikan benefit tambahan adalah ya, di sini Bapak Ibu juga akan proteksi. Jadi akan memperoleh namanya manfaat santunan asuransi jiwa syariah selama 25 tahun. Walaupun hanya ikut melakukan setoran selama 5 tahun
ya. Dan ketika misalnya memang Bapak Ibu ketika berangkat misalnya di tahun ke-10, tahun ke-15 ya, di dalam masa tunggu, Bapak Ibu nanti akan memanfaatkan dana yang sudah terbentuk untuk pelunasan dan keberangkatan nanti, namun manfaatnya tetap akan Bapak Ibu tetap rasakan sampai 25 tahun terhitung dari sejak Bapak Ibu ikut di dalam program ini. Di sini ada dua jenis manfaat untuk santunan asuransinya, yaitu sebesar 100% manfaat santunan meninggal dunia minimal senilai 5 kali dari kontribusi Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu ya ketika di dalam masa tunggu sebelum berangkat haji ternyata terjadi resiko tutup usia, maka keluarga yang ditinggalkan ahli waris akan memperoleh 100% manfaat santunan meninggal dunia. Dan plus tambahan santunan haji sebesar 25 juta senilai dengan porsi. Jadi ini untuk manfaat badal. Kemudian akan memperoleh manfaat 200% manfaat santunan meninggal dunia apabila resiko tutup usia ini terjadi ketika saat sedang menjalankan ibadah umroh ataupun haji ya. Jadi ketika haji misalnya terjadi resiko tutup usia, maka akan memperoleh 2 kali lipatnya. Begitupun misalkan di dalam masa tunggu ya Bapak Ibu ingin berangkat umroh dulu dan ternyata ketika sedang menjalankan ibadah umroh tadi terjadi resiko tutup usia, maka akan memperoleh manfaat 2 kali lipat atau 200%. Seperti itu. Ya. Perlu saya informasikan ya. Jadi Bapak Ibu setiap tahunnya ya keberangkatan kemarin itu pasti selalu ada yang namanya jemaah haji yang meninggal dunia ketika sedang menjalankan ibadah, baik itu karena faktor kesehatannya, mungkin atau karena kecelakaan ataupun hal-hal lainnya ya. Nah, untuk itu di sini sesuai dengan fatwa MUI tentang asuransi haji, MUI menyatakan diperlukan sebuah perlindungan keselamatan atas resiko kematian pada saat melaksanakan ibadah haji ya. Hal ini telah diatur oleh di dalam fatwa MUI Indonesia nomor 39 Dewan Syariah Nasional MUI 10 ya di tahun 2002. Nah, berapa besar nominal yang akan diberikan kepada ahli waris? Yaitu memang tidak terlalu besar, namun yang penting ada bisa digunakan untuk mengurus jenazah ketika misalkan terjadi resiko tutup usia, yaitu sebesar 18,5 juta ya yang akan diberikan dari Kementerian Agama. Namun apabila terjadi karena kecelakaan itu sebesar 37 juta, dan apabila terjadi ketika tutup usia atau resiko meninggal dunia di dalam pesawat, maka akan memperoleh tambahan dari maskapai penerbangan sebesar 125 juta ya. Sekali lagi ini adalah bentuk santunan yang diberikan ya, bantuan kepada keluarga yang mungkin mengalami musibah, dalam hal ini hanya tutup usia ya. Nah, ini adalah gambaran ya ketika misalkan Bapak Ibu ingin mengikuti program ini ya. Bapak Ibu cukup komitmen berkontribusi di dalam program ini melakukan setoran berjangka selama 5 tahun. Nah, dalam hal ini kita nominalnya kita buat ini menyesuaikan dengan kebutuhan nanti itu ya. Jadi per tahunnya itu minimal di 15 juta sudah untuk berdua, sudah untuk pasangan suami istri. Nah, dari yang kita setorkan 15 juta ini selama 5 kali ya, nanti ini akan dikelola di dalam 2 dana. Jadi dana yang pertama adalah dana tabarruk, yang keduanya adalah fixed income syariah yang akan membentuk nilai tunainya nanti. Kalau misalkan kita lihat ya, selama 5 tahun kita melakukan setoran ya 15 juta dikali 5, jadi totalnya adalah 75 juta. Nah, porsinya dari 75 juta ini ya itu adalah 500% ya totalnya karena 5 kali bayar. Nah, 105%-nya ini totalnya akan dikelola di dana tabarruk, 390% akan dikelola di fixed income syariah. Nah, untuk manfaat tabarruk inilah yang akan membentuk si nilai santunan tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti akan dari dana tersebut ya di 3 tahun pertama senilai totalnya 105% akan dikelola di dana tabarruk, dan juga nanti per bulannya akan ada yang masuk ke dalam dana tabarruk yang ini adalah akadnya hibah, di mana tabarruk ini nanti akan digunakan untuk memberikan hibah atas kematian atau bisa kita sebut juga dengan dana santunan kifayah. Jadi akadnya ini adalah akad tolong menolong atau ta'awun. Hal ini adalah konsep asuransi syariah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan ilmu fikih dan keputusan dari Dewan Syariah Nasional MUI secara ijtihad atau kesepakatan ulama. Karena memang untuk asuransi ini tidak ada dalil, tidak ada hadis ataupun di Al-Quran yang menyebutkan secara jelas bahwa asuransi adalah halal atau haram. Namun di dalam praktiknya, ketika asuransi yang mungkin kita tahu saat ini asuransi konvensional, di situ ada unsur yang namanya maisir, gharar atau riba, maka hal itulah yang menyebabkan asuransi menjadi haram. Ya, maisir artinya berjudi, gharar artinya ketidakjelasan, dan juga riba adanya satu nilai tambah dari satu pinjaman. Namun di dalam hal ini
kita akadnya bukanlah jual beli, tapi akadnya adalah tolong menolong. Maka disebut juga di sini kita bukan membayar satu premi polis, tapi kita menyetorkan kontribusi. Ya, jadi Bapak Ibu berkontribusi dalam mensukseskan dalam asuransi syariah ini. Kita ketika terjadi resiko kepada nasabah-nasabah sesama jamaah yang lain, maka beban tersebut ringan sama-sama kita jinjing, berat pun kita sama-sama kita pikul. Ya, jadi kita akan berikan dana santunan kifayah, dan ini pun sesuai dengan hukum fardu kifayah gitu ya, di mana fardu kifayah ini adalah salah satunya dalam mengurus jenazah. Apabila di dalam satu kampung ada satu muslim yang meninggal dan tidak ada satupun yang mengurusnya, maka akan dosa satu kampung itu, kan seperti itu ya. Jadi hukum fardu kifayah di dalam hal ini kita berarti sudah ikut berpartisipasi, kita membangun ekonomi syariah, kita membantu sesama dalam hal kebaikan. Ya. Nah, itulah konsep asuransi syariah. Di sini gambarannya ketika Bapak Ibu mengikuti program ini, ya Bapak Ibu di tahun pertama cukup menyetorkan ya, mengalihkan dari dana mungkin yang sudah Bapak Ibu sempat siapkan di tabungan untuk pelunasan haji, ya dialihkan ke sini. Tahun pertama 15 juta, tahun kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Setelah itu tahun ke-6 dan seterusnya Bapak Ibu tidak perlu menyetorkan kembali. Namun apabila ingin tetap rutin menabung di rekening bank muamalat Bapak Ibu, itu silahkan, tidak kami halang-halang ya, silahkan saja seperti itu. Namun intinya dari Bapak Ibu setorkan dari rekening Bapak Ibu di bank muamalat yang akan dialihkan dikelola di Sun Life Syariah itu hanya di 5 tahun pertama ya. Jadi sebesar 15 juta, total dikali 5 adalah 75 juta. Maka kita bisa lihat di sini dengan pengalokasian di dana tabaru dan juga di nilai fixed income syariahnya. Nanti untuk dinilai tunainya itu akan terbentuk di tahun ke-10 dinilai bagi hasil rendah dengan estimasi nilai pengembalian setara dengan 4%. Jadi ini sangat masuk akal dengan pengembalian di deposito dan juga sukuk. Bahkan sukuk untuk di jangka panjang itu bisa mungkin di 7-8%. Ya, karena kita dikelola di dua instrumen tadi ya, deposito syariah dan juga sukuk. Nah, dinilai bagi hasil rendah di tahun ke-10 yang terbentuk adalah 76 juta. Ya, ini sangat masuk akal, ya tidak mengada-ada dan juga sangat terukur. Jadi di 76 juta ini sudah ada kelebihan dari bagi hasil ya, dari bagi hasil dari total yang Bapak Ibu setorkan selama 5 tahun dikali 15 juta tadi. Ya, ini dibagi hasil rendah. Nah, untuk dinilai aset tabarunya ya, Bapak Ibu memiliki aset waris yang nilainya adalah 75 juta. Di sebelah kanan ya, paling kanan itu ada santunan asuransi. Ini adalah dari pengelolaan dana tabaru sebesar 75 juta plus tambahan 25 juta dari badal. Jadi total aset yang dimiliki aset waris adalah sebesar 75 plus 25 yaitu 100 juta. Jadi ketika misalkan ya mengikuti program ini, anggap saja baru di 3 tahun pertama, di tahun ketiga ya ketika melakukan setoran 15 juta, 15 juta, 15 juta, maka bisa dilihat di nilai rendahnya itu baru terbentuk di 29 juta plus aset warisnya di 100 juta dan terjadi resiko. Misalkan tutup usia ketika sedang di dalam masa tunggu untuk berangkat, maka ahli waris yang ditinggalkan akan memperoleh 29 juta memang dari nilai fixed income yang terbentuk saat itu, dan juga 100 juta dari hibah atas santunan dari sesama jamaah, jadi akan memperoleh totalnya adalah 129 juta seperti itu ya. Namun apabila misalkan mengikuti program ini, alhamdulillah panjang umur sehat walafiat, anggap saja misalkan masa keberangkatannya di tahun ke-15. Di tahun ke-15 dana yang terbentuk di nilai rendahnya adalah di 91 juta. Insya Allah ini bisa digunakan untuk kebutuhan pelunasan dan juga keberangkatan nanti. Dan tetap proteksi asuransinya tetap akan diperoleh sampai 25 tahun ke depan gitu kan. Walaupun sudah balik, ya sudah kembali dari tanah suci menjadi haji mabrur, namun proteksi tetap berjalan walaupun dana sudah ada sebagian digunakan untuk pelunasan tadi seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, 2 poin yang ingin kami sampaikan di sini adalah apabila Bapak Ibu mengikuti program ini dan alhamdulillah sehat walafiat panjang umur, maka ada sejumlah dana yang terbentuk plus bagi hasil untuk di jangka panjang yang bisa digunakan untuk pelunasan dan juga keberangkatan haji nanti. Namun apabila terjadi resiko di dalam masa tunggu tadi, ternyata terjadi resiko tutup usia, maka kita sudah melakukan satu ikhtiar terbaik ya, kita sudah menyempurnakan ikhtiar, kita sudah melakukan perencanaan untuk keluarga yang kita tinggalkan akan memperoleh nilai santunan dan juga nilai tunai yang terbentuk. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah ketika Bapak Ibu ikut atau tidak ikut program ini, pada akhirnya nanti memang harus mempersiapkan sejumlah dana untuk pelunasan dan juga keberangkatan haji nanti. Hanya sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita ingin mengalokasikan
dana tersebut. Namun sangat sayang apabila hanya disimpan di tabungan saja, karena pasti akan tergerus oleh nilai inflasi, nilai rupiah akan semakin menurun daya belinya, dan juga Bapak Ibu tidak terproteksi. Ya, Bapak Ibu mungkin boleh saja menyimpan di instrumen aset yang lain, mungkin menyimpan di emas, atau misalnya di properti, atau mungkin ada jenis usaha, ya, ada usaha dari rekan-rekan Bapak Ibu, kita investasikan di sana. Namun yang saya sarankan adalah sebaiknya kita memiliki di semua pos-pos tersebut. Sebaiknya kita memiliki ada simpanan mungkin di emas, ada simpanan di investasi di bisnis ataupun di properti, dan juga sebaiknya kita pun punya aset waris berupa proteksi asuransi, apalagi saat ini sudah ada yang syariah, akadnya sudah sesuai syariah. Dengan kita membagi pos-pos aset kita, insya Allah satu sama lain memiliki satu kelebihan dan kekurangan, dan ini adalah satu langkah yang bijak di mana kita tidak menaruh seluruh telur-telur kita di dalam keranjang yang sama. Kita tidak menaruh aset-aset kita di dalam satu bentuk investasi yang sama, tapi kita membaginya sehingga resikonya ini lebih kecil dan bisa satu sama lain saling menutupi dengan kelebihan, dan ya dari kekurangan-kekurangan yang lain akan bisa ditutupi dari kelebihan-kelebihan yang lain. Oke Bapak Ibu, jadi ini adalah satu bentuk perencanaan yang kami coba tawarkan, dan insya Allah alhamdulillahnya juga sudah banyak sekali nasabah-nasabah muamalat yang selain mereka menghijrahkan tabungannya, juga menghijrahkan dari proteksi asuransinya bersama dengan kami di Bank Muamalat dan Sun Life Syariah. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi saya, ada di kolom deskripsi, ya, ada nomor handphone saya, ataupun Bapak Ibu bisa menghubungi kepada seluruh insurance advisor syariah yang ada di seluruh Bank Muamalat. Terima kasih sudah menyaksikan, ya, melihat dan juga mendengarkan informasi ini sampai dengan selesai. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.